Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu, rekan-rekan semua rahmatullah, semoga hadirnya kita di majelis ini senantiasa mendapatkan ridho, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita terus senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Syukur itu terima kasih, ya. Syukur itu ucapan terima kasih. Tandanya apa? Tandanya wujud terima kasih itu ya kita wujudkan secara lisan dengan mengucap alhamdulillah, dan kita tunaikan dalam amalan. Makna syukur itu sebagiannya adalah kita menggunakan sesuatu yang Allah berikan itu sesuai yang Allah maksud. Kalau ada seseorang yang memberikan kita makanan, ya, tetangga kita memberikan kita makanan kepada kita, adalah tujuannya supaya kita makan. Nah, tiba-tiba kita pakai makanan itu untuk ngasih makan kucing misalnya, atau dikasihkan ke ayam. Ya, padahal ya sama-sama dipakai, dimanfaatkan. Tetapi ini tidak sesuai dengan permintaan yang ngasih, kan? Tidak sesuai dengan maksud yang ngasih. Maka demikianlah Allah memberikan kita banyak hal dengan tubuh kita yang lengkap, dengan anggota tubuh kita yang lengkap untuk digunakan sebaik-baiknya untuk kebaikan. Tangan kita untuk berbuat kebaikan, mata kita untuk melihat yang baik. Maka kalau tidak kita lakukan sesuai dengan tujuan diberikannya untuk kita, jangan-jangan ini akan membuat Allah murka. Teman-teman, Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita saat ini sudah masuk di bulan Dzulhijjah. Zu itu yang memiliki, hijjah berarti ibadah haji di dalamnya. Jadi bulan yang memiliki ibadah haji. Bulan kemarin bulan Dzulqa'dah, bulan yang memiliki waktu untuk bersantai-santai, untuk duduk-duduk. Kalau bulan sekarang ini bulan yang di dalamnya terdapat terhadap ibadah haji. Dan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan setelahnya bulan apa? Muharram. Ini adalah bulan-bulan istimewa di sisi Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasyuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan sejak zaman dulu. Tidak hanya sejak zaman Muhammad, sejak zaman dulu. Karena ini perhitungan bulan di sisi Allah. Jadi bukan bulan Masehi, Januari, Februari, tetapi yang dimaksud adalah bulan Hijriyah. Minha arba'atun hurum. Sebagiannya ada 4 bulan yang dimuliakan. 4 bulan itu apa saja? Dzulqa'dah, bulan kemarin ya. Dzulhijjah, bulan sekarang. Kemudian Muharram, bulan setelahnya besok. Kemudian satu lagi bulan Rajab. Bulan Rajab itu misah dewe. Apal mboten ibu-ibu, bapak-bapak, bulan Hijriah? Kita hafalkan ya. Bulan 12
atau bulan Desembernya Hijriah itu kapan? Sekarang ya, ini Dzulhijjah ini akhir tahun. Karena besok masuk bulan Muharram, itu masuk awal tahun. Nah, kita mulai dari Muharram. Muharram. Bar Muharram mengdi. Safar. Safar itu bepergian. Yang penting kan bar tahun baru terus dolan-dolan. Bar Muharram terus bulan Safar. Rabiul Awal. Rabiul Jumadil terus Rajab. Nah, wis Rajab gampang lah ya. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Balik meneh. Kalau sudah sampai Rajab penak. Biasanya sing susah bar Muharram apa ya? Wae bar Muharram bar tahun baru terus Safar. Safar itu bepergian. Habis Safar terus Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal atau Jumadil Ula, Jumadil Akhir atau Jumadil Sani. Habis itu Rajab. Kalau Rajab gampang. Kita biasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana terus Ramadan. Baru Ramadan jelas Syawal. Habis Syawal Dzulqa'dah. Balik lagi. Jadi ada 4 bulan yang istimewa. Apa kata Allah? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menganiaya diri kalian pada bulan-bulan tertentu tersebut. Jadi ini permintaan, bukan permintaan ya. Pesan khususnya Allah di 4 bulan yang mulia ini, Dzulqa'dah kemarin, Dzulhijjah sekarang, Muharram besoknya lagi, dan Rajab kita supaya tidak berbuat zalim, menganiaya diri, berbuat dosa, berbuat maksiat. Apakah berarti kalau di bulan lain tidak dipesankan berarti boleh? Ya enggak boleh, tetapi ini maknanya berarti benar-benar ditekankan. Artinya kalau sudah ada ketentuan, ada penekanan, nek ono sing ngeyel kira-kira marai emosi napa mboten. Ini kalau Dr. Dimas sudah ngasih, udah besok hari Jumat kita adakan senam, kasih door prize umroh, amin gitu ya, sama sepeda motor 2. Bu entah langsung mesem-mesem ya, muka-muka Bu besok Bu ya. Kita ada kegiatan door prize-nya umroh sama sepeda motor 2. Semua karyawan wajib ikut yang lagi ndak jaga. Tiba-tiba ada karyawan yang ndak ikut dengan alasan, anu dok, ini saya rodo males lah. Males alasannya. Itu pasti bikin marah gitu ya. Demikian juga Allah berpesan seperti itu. Artinya kalau ada kok ngeyel, berbuat dosa, berbuat maksiat, ya mungkin di sisi Allah dosanya akan lebih besar dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Tetapi pahalanya juga lebih baik. Bahkan berbicara tentang bulan Dzulhijjah, nah ini yang perlu kita pahami. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, tiada amalan yang lebih Allah cintai melainkan di 10 hari. Ini ulama menyepakati yang dimaksud 10 hari, ini 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi Allah lebih menyukai amalan apapun ya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dibandingkan dengan apapun amalan di bulan yang lain. Ini sampai-sampai kemudian sahabat bertanya, walal jihadu fisabilillah ya Rasulullah, apakah termasuk juga ngalah ke jihad fisabilillah? Naam, betul. Walal jihadu fisabilillah, betul. Apapun amalan yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini bisa mengalahkan pahalanya ya, termasuk mengalahkan jihad fi
sabilillah illa kecuali kalau ada seseorang yang berkorban jiwa raganya, hartanya, kemudian berangkat berjihad, kemudian dia tidak kembali karena syahid. Jadi kalau Mas Gilang sapine didol kabeh kan, gaji nembe gajian langsung dikumpulke nggih tuku tiket mangkat menggasa kan angel ya. Wah cari supaya apa-apa didol kabeh. Bojone anake didol, maaf. Bojone anake ditinggal kalau didol. Ya, dijual semuanya dengan niat ikhlas lillahi ta'ala. Aku jan mesake tenan. Karo wong-wong Palestina. Sampai di sana ndak lama kok malah ditembak sama Zionis. Sehingga pulang tinggal nama. Ini yang bisa mengalahkan pahala apapun amalan kita di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, cuma itu ya kata Nabi. Berarti sedekah berapapun jumlahnya di 10 hari bulan ini itu lebih baik pahalanya. Apalagi sholatnya, apalagi tahajudnya, apalagi tadarusnya, apapun. Bantu pasiennya, nah ini Masya Allah. Di bulan ini insya Allah pahalanya berlipat ganda jauh lebih banyak dibandingkan di waktu-waktu yang lain. Bapak Ibu teman-teman semua rahimakumullah, tema kita yang kita bahas adalah tentang kurban ya. Karena bulan Dzulhijjah ini sangat melekat, yaitu bulan kurban, bulan haji. Sangat melekat juga dengan kisahnya siapa? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ya, ulama itu mengatakan ada 10 hari istimewa ya dalam agama kita. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini kisahnya Ibrahim, Ismail. Ada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kisahnya siapa? Nabi Muhammad, karena diturunkan Al-Quran di dalamnya. Kemudian 10 hari pertama bulan apa lagi? Bulan apa? Agustus, hari kemerdekaan. Bulan Muharram. Karena di tanggal 10-nya Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun. Maka besok ini bulan istimewa kabeh iki. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Muharram itu 10 hari pertama juga istimewa. Jadi alhamdulillah kita bisa menjumpai. Bahkan bulan Dzulhijjah ini kalau menurut Islam ya sebenarnya jauh lebih hebat ketimbang bulan Ramadan. Ya coba jenengan hitung-hitung. Ya. Di bulan ini ada ibadah haji. Di bulan ini ada ibadah kurban. Di bulan ini ya kalau Idul Fitri itu hanya 1 hari saja, kita diperintahkan untuk bertakbir, selesai habis itu kan badan kepindo wis ora. Tapi Idul Adha sampai 4 hari kan, tanggal 10, 11, 12, 13. Itu kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca takbir. Tidak harus pakai lagu, apalagi pakai beduk, pakai rebana, tetapi kita pakai untuk berzikir, diperbanyak. Nah teman-teman semua rahimakumullah, salah satu syariat yang Allah perintahkan adalah tentang ibadah kurban. Apakah itu kambing, domba, atau sapi. Yang pertanyaannya, apakah kurban itu diperintahkan hanya bagi yang mampu? Iya enggak? Habib? Mas Habib. Iya enggak, Mas Habib? Nah ternyata tidak ada satu dalil pun
yang mengatakan bahwa kurban ini syaratnya mampu. Kalau haji iya. Kalau haji iya. Istitoah. Ya mampu bandane, ya mampu awake. Kalau tidak sehat, tidak bisa kita berangkat haji. Tetapi ibadah kurban itu ternyata tidak, teman-teman. Jadi nek kasarane nek nganti ngutang-ngutang lihat go kurban asal ngerti caranya nyarutang ya. Itu ya boleh. Ndak mampu ya jenenge kurban. Yang namanya kurban itu berarti kan ada sesuatu yang kita relakan. Kita mesti abot jenenge berkorban. Nek ukur aweh, ukur apa itu ndak mesti ada. Kalau namanya berkorban pasti ada yang buat kita sakit, abot lah gitu. Ya kalau kita kembalikan ke kisahnya Ibrahim. Nah, sekarang kita ulang sedikit ya. Kita pernah mendengar kisahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu menikah dengan istri pertamanya. Namanya siapa? Mbak? Bu Ibrahim. Sarah. Namanya Sarah. Sarah. Ya. Namanya Sarah. Wong Jawa ngomong Siti Sarah. Atau Sayyidah, sebenarnya Sayyidah itu yang mulia. Nama aslinya Sarah aja itu. Sarah, Sayyidah, Siti, jadi Siti corong Jawa. Menikah dengan Sarah. Sampai usianya sudah sepuh, tidak punya anak, ya, tidak punya anak. Singkat cerita, karena belum punya anak, Sarah ini mengikhlaskan asistennya untuk dinikahi sama Pak Ibrahim ya, Ibrahim. Suamiku Abi adalah saya minta maaf belum bisa memberikan keturunan. Kita sudah menikah puluhan tahun, sampai sekarang belum punya anak. Pun kula ikhlas mbok jenengan ngersake, mbok jenengan kersa itu si Hajar monggo dinikahi. Maka singkat cerita Hajar dinikahi oleh Ibrahim dan kemudian melahirkan seorang anak namanya Ismail. Namanya Ismail. Dah, singkat cerita waktu berjalan. Jenenge wong wedok wis ikhlas kok ngono, bareng ngerti, waduh kok malah duwe anak tenanan, duwe bayi, malah cemburu. Cemburu. Cemburu ini ya, cemburu tenanan gitu ya. Wanita soleh apapun cemburu itu boleh ya. Jadi wanita-wanita, perempuan, ibu-ibu kalau mau cemburu boleh. Yang penting jangan berlebihan. Jangan sampai nggak bisa menghalangi cemburu kan. Cemburu jangan bojoku dikodani bujang-bujang. Boleh cemburu. Sayyidah Sarah ini cemburu, sampai cemburunya sampai wah medeni itulah ya. Bahkan dikisahkan itu sampai badannya tak potong-potong sampai marahnya gitu. Sakit. Nah, singkat cerita, Ibrahim diperintahkan Allah untuk membawa Hajar sikawa sing adoh, dan bawanya tidak hanya di tempat sini Kutoyanangun ke Ambal, ternyata jauh dari Syam, dari Palestina dibawa ke padang pasir yang sekarang jadi Mekah. Itu berapa kilo? Mau dicek nanti. Yang jelas bukan tempat yang pendek dan bukan tempat yang nyaman. Dibawa ke padang pasir. Coba jenengan bisa bayangkan ya. Saya mau baca ayat Qur'annya. Mari kita simak ya. A'udzubillahi minasyaitonir maaf. Belum ding, nanti aja lah. Ya. Nanti aja. Oke, teman-teman. Ini Hajar sama Ismail dibawa ke padang pasir.
Kemudian tinggal beberapa waktu di sana dengan bekal seadanya, bawa kurma, bawa minum. Tiba-tiba Allah perintahkan Ibrahim untuk pergi. Maka ya gimana? Susah nggak kira-kira? Ini ndak ada orang, ndak apa-apa di padang pasir, ndak ada tanaman, ndak ada pohon, ndak ada air. Ibrahim disuruh meninggalkan. Maka ndak bisa ngomong Ibrahim, ndak habis kata-kata. Ini adalah sebuah hadis yang mengisahkan ya. Sayyidah Hajar bertanya, ya Ibrahim, wahai Ibrahim suamiku, aina tadhhab, panjenengan ajeng teng pundi? Wa tatrukuna bihadzal wadi, apakah engkau akan meninggalkan kami berdua? Ya, Hajar dan Ismail kecil, masih bayi. Bihadzal wadi, di gurun ini, alladzi laisa fihi insun wala syai'un, sing ora ana wong, tidak ada sesuatu pun di dalamnya. Jadi padang pasir, adanya hanya pasir, langit, opong nih, nggak ada apa-apa ya. Faqalat dzalika, faqalat lahu dzalik miraron, diulang-ulang tanya itu Hajar sama Ibrahim, tapi Ibrahim mung iso meneng wae, nggak bisa ngomong apa-apa. Sampai kemudian Hajar bertanya lagi. Faqalat lahu Allah alladzi amaraka, apakah Allah yang perintahkan ini wahai suamiku Ibrahim? Nabi Ibrahim jawab, na'am, betul, Allah yang perintahkan. Maka Hajar menjawab, idzan la yudayyi'uha, baiklah kalau begitu Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami. Ibu-ibu, kalau ada kejadian seperti itu kira-kira jawabnya apa? Jika bojone ning padang pasir ya, panas ra ono apa-apa, njok ditinggal. Ditinggal tenanan gitu ya. Kan mawi nangis sih, mawi ribut sih ning kono kan. Bar ditinggal mesti nesu karo bojone to. Ya jangankan ditinggal wong nyangoni kurang belum nesu ya. Apalagi sampai seperti itu. Tapi Hajar ini ya, kalau kita mengambil kisah itu, jenenge wong wedok sing imane tenanan ya. Oh, yakin iki memang diperintahkan Allah, yakin Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan. Nah itu udah keimanan yang luar biasa. Padahal tidak ada siapa-siapa, hanya dengan bayi. Nyusoni lonjok mangan opo orang ngerti, tapi nah ini perintahnya Allah, yakin pasti tidak akan disia-siakan. Ya kemudian Ibrahim pergi dengan sedih hati, dengan berat, dengan menangis. Maka di balik bukit kemudian Ibrahim berdoa. Ya, Rabbana askantu min dzurriyyati, wahai Tuhan kami, aku telah meninggalkan anak keturunanku, istriku dan anakku, biwadin ghairi dzi zar'in, di padang pasir sing ra ono apa-apane gitu ya. Kasarnya gitu. Inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Nah, ini coba, ini kok yo hebatnya Ibrahim ninggal ke anak bojo. Kalau kita kan khawatir, aduh ya Allah, aku khawatir bojoku mungkin ndak orang mangan ndak gitu. Tapi Ibrahim yang paling pertama, Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah muga-muga mereka ndak ingat untuk melakukan sholat. Nah, maaf, muga-muga tetap melakoni sholat, tetap iman karo panjenengan, itu kan? Nah kalau kita ya suami-suami ninggal ke itu kan khawatir mengko mbok bahaya apa gitu Mbak ya, khawatir mangane piye. Tapi Ibrahim muga-muga tetap kemutan nglakoni sholat. Kemudian faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim,
Ya Allah, moga-moga orang-orang, ya padahal saat itu belum ada orang-orang, tetapi Ibrahim berdoa, semoga kalau ada orang, ada pendatang, ada apa datang lewat sana, tahwi ilaihim, mereka cenderung kepada mereka, mereka menyukai, senang karo mereka, tidak dinakali, tidak dijahati, gitu ya. Kemudian warazaqahum minas samarat, dan semoga Engkau memberikan rezeki kepada mereka buah-buahan, la'allahum yashkurun, moga-moga mereka bersyukur. Nah, ini dungane Ibrahim. Singkat cerita, kita tahu kisahnya. Setelah Ibrahim pergi, persediaan air sudah habis. Hajar nyari air, lari sana sini ya, dari bukit satu ke bukit berikutnya, Sofa ke Marwah. Sampai kemudian dari kakinya Ismail muncul air, dikumpulkan sama Hajar. Ini airnya dikumpulkan sama Hajar. Sekarang sudah jadi sumur. Ini ada sebuah hadis yang mengatakan saya lupa apakah hadis Nabi apa perkataan sahabat. Coba si Hajar ini tak dongake sing apik tenanan. Coba nek mbiyen Hajar orang ngumpul ke banyu gue, mungkin sekarang jadi sungai, karena air itu akan mengalir kemana-mana jadi sungai. Tapi karena dikumpulkan sama Hajar jadi sumur. Nah, itu ucapan, kalau tidak salah ini seorang sahabatnya, saya lupa. Oke teman-teman semua rahimakumullah, itu kisahnya Ibrahim disebutkan seperti itu. Dan sebagiannya dikisahkan di Al-Quran, ditambahkan dengan hadis. Kemudian setelah berapa tahun, Ibrahim datang lagi. Anaknya wis ora bayi meneh. Anaknya sudah ndak bayi lagi. Kalau wanita-wanita zaman now ditinggal suaminya, Mbak Rani, ditinggal suwe rakor setino rong dino, pirang tahun. Bayi tinggal kira-kira piye? Seorang Hajar oleh cerita karo Ismail kan, "Jon bapakku ora tanggung jawab tenan, bapak kurang ajar. Sesuk nek mrene jan bakal keting banget." Itu kira-kira saatnya meluapkan emosi sama anak, gitu kan. Dan pasti istri juga benci sama suami yang seperti itu. Tetapi kembali karena wanita solehah percaya yakin sama Allah. Ibrahim datang lagi setelah bertahun-tahun. Nah, ini baru saya baca Qur'annya ya, karena enggak hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, maka tatkala Ismail ini sudah sampai di usia sing iso rewangi ya, iso mikir, iso bantu ngopo-ngopo, itu tidak disebutkan usianya. Ini ulama ini beda pendapat kapan Ibrahim datang lagi ke sana. Kemudian terjadi peristiwa akan ada penyembelihan ya. Ulama beda pendapat. Ada yang bilang 7 sampai 13 tahun, tetapi jumhur berpendapat usianya 12 tahun. Berarti suwe kurang Mbak Atin, mulai cilik berarti wis 12 tahun. Ya wallahu a'lam apakah sebelum itu dijenguk apa enggak itu ya. Tapi kalau di Quran itu peristiwanya yang dijelaskan ketika ditinggalkan dan ketika datang. Mungkin di tengah-tengahnya ada perjumpaan ya, ada dijenguk dan lain sebagainya. Tetapi ketika datang, di mana usia Ismail sudah mulai seorang anak yang iso rewangi ya, iso rewangi wong tuane. Dan ulama berpendapat sekitar 12 tahun, maka datanglah Ibrahim ke sana, tinggal beberapa hari, kemudian bermimpi. Nah, ini kisahnya dimulai tepat malam tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Ini sekarang Dzulhijjah bulan tanggal berapa Mbak?
sekarang? 4. Senin kemarin tanggal 1 ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 1, 2, 3. Berarti sekarang tanggal 4. Kira-kira tanggal 7 malamnya. Jadi malam tanggal 8 Ibrahim bermimpi. Mimpine jan di luar nalar. Itu disuruh menyembelih anaknya. Maka tanggal 8 pagi-pagi bangun Ibrahim merenung jan memetunan iki mimpi opo-opo yo. Arta anggap kembang turu kok kepikiran terus, kok mimpi ini jelas banget, mau makan, ingat, mau ngapa-ngapain kepikiran terus. Maka Ibrahim di tanggal itu merenung, jangan merenung tenanan. Makanya namanya tarwiyah. Kita di tanggal 8 disunahkan melaksanakan puasa tarwiyah. Tarwiyah itu masa merenung gitu ya. Bingung iki tenanan apa ora. Dan Ibrahim belum berani ngomong. Maka waktu berlalu malamnya mimpi lagi. Kok podo wae mimpine gitu kan. Semakin jelas. Maka tanggal 9 Ibrahim mulai memahami, jangan-jangan ini memang perintahnya Allah. Ya. Maka tanggal 9 namanya Arafah. Arafah itu tahu, paham. Maka tanggal 9-nya kita diperintahkan untuk puasa sunnah, puasa Arafah. Ini pahalanya menghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Besok diniati nggih. Minimal puasane yo tanggal 9, sore-sore tanggal 8. Syukur siki tangan sesuk tanggal 9 diniati puasa. Itu maka baru disampaikan di tanggal 10-nya ya. Sama Ibrahim sampaikan kepada anaknya, qala ya bunayya, duhai anakku, inni ara fil manam, anakku sing tak tresnani, aku ngimpi, bola-bali ngimpi. Inni azbahuk, bahwa aku diperintahkan untuk menyembelih kamu. Nah, ini pertanyaan yang di luar nalar gitu kan kalau kita bayangin sekarang. Fanzur ma zataro, maka apa pendapatmu? Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ini pertanyaan yang bukan pertanyaan biasa. Karena zaman sikian dipraktekin anakku, aku mampu ngimpi, aku kan mateni kowe. Piye pendapatmu? Lah bapak iki gojekan wae, Pak. Nah, ini padahal Ibrahim tinggal anak bojo, ditinggal suwe to pirang tahun. Teko-teko nembe sedelo ngimpine aneh-aneh kok ono. Coba kalau ini bukan istri sing iman tenanan ya. Gimana? Ini sudah ramai, sudah pisahan dari dulu ini. Tetapi enggak. Jawabannya Ismail juga luar biasa kan? Ini jawabannya Ismail nih. Ya abati, duhai ayahku. Nah, ini panggilannya juga panggilan sayang ya. Ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, singkatnya lakukan apa yang sudah diperintahkan kepadamu. Kalau memang itu perintahnya Allah, maka lakukanlah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau akan menjumpai aku adalah orang yang sabar. Insyaallah bakal tak tompo. Insyaallah tak terima. Kalau itu memang perintahnya Allah,
lakukan saja. Saya terima. Nah, kita bisa nggak bikin punya anak kayak gitu, Bapak Ibu? Angel ya. Ini kalau enggak karena keimanan, enggak karena didikan orang tua, ya. Kita coba membayangkan kondisinya. Ini seorang anak, seorang istri tinggal pergi sama suami, ya. Otomatis kan nyari nafkah sendiri istrinya ya, apa-apa dewe, karo anak dewe. Tiba-tiba datang, ndak lama tinggal, tahu-tahu anaknya mau dibunuh. Dan anaknya tetap sayang sama orang tuanya. Jawabannya juga luar biasa. Ini kalau ndak dididik sama ibu yang luar biasa, ndak akan mungkin. Mesti ya kira-kira ya, ketika Ismail Rano bapake ngono kan? Ismail ya, Bu bapak ning ndi? Nah, jawabannya Hajar pasti cerita yang baik-baik tentang suaminya. Itu pasti. Anakku, bapak ini diutus oleh Allah untuk berdakwah. Dulu Allah mengantarkan engkau ke sini, ibu ditinggal karo kowe nang kene, tapi bapak terus lunga. Bukan karena ndak sayang sama kamu, bukan, tetapi karena taatnya sama Allah. Nah, kira-kira kan ceritanya gitu. Nah, kalau wanita sekarang ya bapak kurang ajar. Tapi beginilah kisahnya ibu bapak sekalian rahimakumullah. Jadi apa namanya? Ismail anak yang soleh, istrinya juga istri yang soleh. Dan kita menjumpai kisah yang sedemikian hebat luar biasa. Makanya ibu bapak sekalian rahimakumullah, meskipun kisahnya hanya sepenggal seperti itu ya, tetapi kalau dibikin cerita di zaman ini pasti panjang. Ya ono nangis, ono iki abote gitu kan. Nah, tapi ini kisahnya hanya pendek. Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Yang pertama, bahwa mengorbankan anak yang disayang itu dengan gambaran kondisi seperti itu sesuatu yang berat, pasti berat. Menurut sejarah, Ibrahim itu ndak punya anak sampai usia 80-an. Kira-kira 80 ku wis tua apa wis ABG. Ya, menikah sampai 80 tahun, belum punya anak. Kemudian dikaruniai anak. Wis dia anak, kon ninggal mana? Terus bareng niliki malah kon mateni, gitu kan? Itu kan betapa beratnya. Tetapi karena taatnya sama Allah, memilih untuk taat sama Allah. Ini ayat berikutnya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka tatkala aslama, keduanya sudah pasrah. Nah, ketika mau menyembelih Ismail ya. Falamma aslama. Maka ketika keduanya sudah pasrah. Ternyata yang pasrah tidak cuma Ismail tok. Duh bapak war mateni aku. Jo Ismail pasrah lah wis lah. Ternyata enggak kayak gitu. Tetapi aslama, dua-duanya pasrah. Ismail ya pasrah dengan apa yang akan terjadi. Ayahnya akan menyembelihnya. Pasrah karena itu perintah Allah. Ibrahim juga pasrah. Yo jane abot banget, tetapi karena ini perintahnya Allah, tetap mau melakukan. Jadi dua-duanya aslama. Maka wanadainahu ayya Ibrahim, maka Allah memanggil Ibrahim, hei Ibrahim, qad sadaqta ar-ru'ya, engkau telah membenarkan mimpi. Inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi
ketika Ibrahim meyakini mimpinya, kokoh keimanannya, itu juga bagian dari balasan Allah. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sungguh wahai Ibrahim, iki janjane ujian sing abot, ujian yang nyata. Bahwa engkau, aku beri mimpi untuk membunuh anakmu, untuk menyembelih, ini ujian yang sangat berat. Dan engkau membenarkan itu, engkau meyakini itu. Maka wa fadainahu bidhihin azim. Maka kemudian Allah menggantinya bidhihin azim. Bidhihin itu udhiyah. Udhiyah itu binatang sembelihan. Azim yang besar. Nah, maka Allah mengganti dengan sembelihan yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Wa tarakna, dan wa tarakna alaihim fil akhirin. Jadi Allah akan meninggalkan kesan yang baik tentang Ibrahim bagi umat-umat setelahnya. Jadi kisah tentang Ibrahim, bahwa nama Ibrahim itu akan dikenang oleh orang-orang setelahnya sebagai seseorang yang baik. Maka teman-teman semua rahimakumullah, terbukti sampai sekarang kita selalu menyebut nama-nama Ibrahim. Benar nggak? Siapa? Nabi itu ada banyak jumlahnya, tak terhitung. Tetapi yang disebutkan dalam Al-Quran, yang wajib kita imani, hanya ada 25 Nabi atau Rasul. Tetapi di antara 25 Nabi itu, yang kita sebut setiap saat siapa? Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Kan hebat tenan kan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali kama sallaita ala wa ala ali wa barik ala wa ala ali Muhammad kama barakta ala wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Cuma Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim. Di Quran ketika menyebutkan istilah uswatun hasanah, itu juga hanya 2 nabi itu. Kalau Nabi Muhammad, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasul itu, yaitu Nabi Muhammad, uswatun hasanah, teladan yang baik. Dalam surat yang lain juga disebutkan qad kanat lakum uswatun hasanah. Sungguh ada pada dirimu uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu, yang terdapat pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang mengikutinya. Jadi Al-Quran menyebut tokoh-tokoh uswatun hasanah di Quran itu hanya untuk 2 nabi, yaitu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Bukan berarti sing liyane ora pati apik gitu ya, tapi ini orang-orang istimewa kita menyebut. Bahkan Nabi Muhammad menyebut Ibrahim itu sebagai abina, sebagai bapaknya kita. Kita diperintahkan untuk mengikuti millahnya, millata Ibrahim, Hanifa, yang lurus, yang muslimah, yang muslim, sing tenanan, sing tidak diragukan lagi keimanannya. Nah, kisah tentang Ibrahim di Quran kan banyak. Dulu ketika mau dibakar Nabi siapa? Raja Namrud, itu juga kisah yang besar. Bagaimana seluruh rakyatnya itu, rajane sak rakyate kabeh musuhi Ibrahim. Tiada satupun. Dikisahkan ada seorang nenek-nenek yang buta ya, jangan aku nyesel tenan. Dia nangis sampai, saya bersedih. Sedihnya bukan karena Ibrahim dibakar, ternyata sedih ra iso ngrewangi bakar Ibrahim. Itu sampai dikisahkan dalam sejarah seperti itu. Oke, jadi teman-teman semua rahmatullah,
melihat kisahnya Ibrahim ini menyembelih anaknya yang disayang, yang lama ditunggu, tentu adalah amalan yang berat. Maka sing jenenge ibadah kurban itu ya harusnya ibadah sing bukan harusnya ibadah yang berat. Ya ndak ada syarat harus mampu, karena memang jenenge berkurban pasti ada sakitnya, pasti ono abote rasane eman-eman ngono kan. Ya Allah, duitku mung sakmene, sesuk aku mangan apa nek arep nggo tuku wedhus tak korbanke. Itu kira-kira seperti itu filosofinya. Maka tidak ada syarat harus mampu. Tetapi kalau mampu ndak korban, nah ini kebangetan. Nabi bilang, kalau ada yang mampu kok ndak mau korban, kata Nabi, jangan dekati tempat sholat kami. Ojo cerak-cerak nggon, ojo teko ning masjidku. Berarti kaya ora dianggap sebagai umatnya. Mampu tapi ndak mau. Nah, kalau ya tentu berkorban ini perlu latihan ya. Salah satu ciri orang bertakwa itu, kalau dalam Al-Quran disebutkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhus samawat u'iddat lil muttaqin. Orang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarai wadh-dharra. Orang takwa itu salah satu cirinya dia memberikan sesuatu, berinfak fis sarai wadh-dharra, ketika lapang maupun ketika sempit. Nah, ternyata ra ukur nek lagi duwe tok. Karena lagi susah, lagi ra duwe, bukti bertakwa sama Allah ya tetap berani berkorban, mengorbankan sesuatu yang dimiliki untuk diberikan. Dalam ayat lain, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kebaikan itu akan sempurna ya sampai kita mau menginfakkan sesuatu yang kita sukai. Kalau kita suka apa, tidak berani kita berikan, berarti kita belum sampai kepada kesempurnaan. Ya ini perlu latihan teman-teman. Maka kalau ada yang merasa berat, ada sesuatu berat, gawean iku tuh gaweanku itu, kita anggap ini bagian dari pengorbanan kita, gitu kan? Ya Allah, iki apalagi kalau itu gaweane dhewe. Iki tugas kuncen kok ngene, bekti karo bojo, nyuci klambi, ngasahi, kadang-kala ngomong anak dulang ya. Wis kok ono apa jenenge? Bojone dilalae sing lanang angel dikandani ngeyelan, tapi selama suami ndak pernah merintahkan yang maksiat, kita punya kewajiban untuk berbakti. Ya, ini harus jaga. Itu juga bagian dari pengorbanan. Sing lanang ya berbaik. Oke, teman-teman semua, alhamdulillah. Jadi selanjutnya apa? Nah, ini kalau saya baca ayat Qur'annya tadi, setelah kejadian itu ternyata ibu bapak sekalian, Allah itu memberikan kabar gembira ini kepada istrinya yang pertama. Siapa namanya istri Ibrahim? Sarah ya. Wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyya, dan Allah memberikan kabar gembira kepada ia Ibrahim bi Ishaqa nabiyya, dengan Ishak sebagai seorang nabi. Ishak itu ternyata dalam sebuah hadis disebutkan ya, Sarah ini setelah peristiwa itu kemudian Sarah mendapatkan kabar gembira dari malaikat tentang kelahiran
seorang anak nanti dari Sarah. Sarah mengko kowe bakal duwe anak. Sarah sampai ketawa, ya, sampai guyu. Hah? Sampai guyu, ya gembira, ya aneh. Kok aneh temen, saya kan sudah renta kayak gini, kok bisa punya anak? Nah, itu dikisahkan dalam sebuah hadis, Sarah sampai tertawa karena merasa gembira, ya merasa aneh gitu ya. Di usianya yang sudah renta punya anak. Nah, jadi ya ini juga pelajaran bagi kita ya, bahwa apapun bisa terjadi. Jadi nek ono cara dokter wis monopause papi wis ora iso duwe anak, ya nek Gusti Allah ngersake pasti bisa ya. Ini saya kemarin baru baca ya. Ada dokter spesialis mata Amerika, seorang ateis, wis jan randuwe agama tenan. Suatu ketika anaknya sakit jantung, harus operasi kelainan jantung sehingga badannya membiru karena kekurangan oksigen, sehingga harus dioperasi di ruang ICU atau ruang apa itulah ya. Itu mau dioperasi sampai hancur hatinya ya bapaknya, si namanya Lawrence Brown, sekitar tahun 1990-an. Itu seorang dokter itu bersedih, nangis, hancur hatinya. Dia seorang ateis, orang ngerti ranti agama itu ya. Tetapi dalam kondisi seperti itu, dia ya kemutan, ya karo sing moho opo lah, mbuh itulah ya. Pasti ya, saya mau berdoa sama siapa, dia menuju ke ruang doa rumah sakit, dia berdoa dengan bahasa dia. Yang maha segalanya, yang maha berkehendak, tolonglah kalau memang engkau ada, engkau bisa menyembuhkan anakku dan anakku bisa sembuh, maka aku akan gunakan seluruh hidupku untuk menyembahmu. Tenanan setelah berdoa, anaknya kok malah sehat. Nah ini monggo bisa dicari nanti. Namanya Lawrence Brown, seorang dokter spesialis mata. Anaknya mau dioperasi, kemudian setelah itu dia berdoa, bersumpah sama Tuhan ya. Pokok menek anakku iso mari, aku bakalan dadi wong sing manut, bakalan nyembah kowe, kira-kira gitu. Beneran anaknya jadi sehat. Kemudian setelah itu dia mempelajari banyak agama dan akhirnya mentok pada Islam. Jadi seorang muslim. Bisa dicari namanya Lawrence Brown. Nah, ini yang mukjizat ya. Maka siapapun teman-teman yang sedang menghadapi pasien yang sedang punya masalah, kalau kita ikuti kisahnya Ibrahim ini kisah tentang keimanan, yakin tenanan karo Gusti Allah. Hajar kalau ndak punya iman udah hancur dia. Di padang pasir ndak ada apa-apa, tetapi karena keimanan pada Allah, buktinya Allah memberi pertolongan. Si Sarah sampai usia tua belum punya anak, buktinya Allah tolong dia dan akhirnya punya anak. Dan dari anaknya Sarah ini, Ishak, muncul nabi-nabi berikutnya. Termasuk keturunan siapa? Bani Israel. Itu ya dari sana. Jadi ada 12 anaknya ya. Sebagiannya ada yang soleh, sebagiannya yang jahat kayak Yahudi Netanyahu dan teman-temannya. Itu ya kalau ditarik ke atas itu anak turunnya dari Nabi Ishak. Jadi ada 12 suku. Sebagiannya ada yang soleh, sebagiannya ada yang melanggar. Oke, teman-teman semua, kalau ini sudah jam 2 tepat ya. Lebih sedikit. Sebelum saya tutup barangkali ada pertanyaan. Tidak ada? Kalau tidak ada kita akhiri. Okay. Siapapun yang berkorban besok atau siapapun yang belum bisa berkorban, semoga setiap amal kita, setiap apa yang kita lakukan di saat-saat ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang
berlipat di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.